cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Keong Kecil yang Sabar. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bersama. Di sebuah hutan yang hijau dan tenang, hiduplah seekor keong kecil bernama Kiko. Cangkangnya bundar, halus, dan mengkilap seperti kaca kecil yang berkilau bila terkena sinar matahari. Tubuhnya mungil dan lembut, membuatnya terlihat manis. Namun, Kiko punya satu kelemahan. Ia berjalan dengan sangat lambat. Setiap kali melintas di jalan setapak hutan, ia sering bertemu hewan lain. Kelinci yang kakinya lincah sering berlari melewatinya. Bahkan sampai berhenti untuk mengejek karena Kiko terlalu lambat. Kiko hanya tersenyum, meski kadang hatinya terasa sangat sedih. Walaupun sering diejek, tapi Kiko tidak pernah marah. Ia tetap berjalan pelan sambil menikmati apa saja di sekitarnya. Ia melihat embun jernih di ujung daun, bunga berwarna cerah yang sedang mekar, dan merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Kiko punya hati yang sabar. Dalam hatinya ia selalu berkata, "Tidak apa-apa deh walaupun aku lambat. Yang penting aku tidak berhenti. Aku akan tetap maju sedikit demi sedikit." Karena sifatnya yang baik dan sabar, beberapa hewan kecil seperti kupu-kupu, belalang, dan capung suka berada di dekatnya. Mereka merasa nyaman dengan Kiko yang selalu tenang. Hingga suatu siang, langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan hitam menutupi matahari, membuat hutan menjadi suram. Hewan-hewan mulai merasa takut. Lalu, tidak lama kemudian, hujan deras turun. Air jatuh deras ke tanah, membuat bunyi di dedaunan besar. Petir menyambar hingga angin bertiup kencang, dan air sungai di dalam hutan mulai meluap. Semua hewan menjadi panik. Kelinci berlari masuk ke semak tinggi. Burung terbang ke dahan yang aman, dan tikus cepat-cepat masuk ke dalam lubangnya. Air dari sungai semakin tinggi dan deras. Tanah di hutan mulai tertutup air, dan hewan-hewan kecil berlarian mencari tempat aman agar tidak terbawa arus. Begitu juga dengan Kiko. Ia juga harus mencari tempat kering. Namun ia tidak terburu-buru. Ia tetap berjalan perlahan. Meski air sudah hampir menyentuh tubuhnya, tapi Kiko tidak panik. Dalam hatinya ia berkata, "Pelan-pelan, kalau aku tenang, aku pasti bisa selamat." Saat berjalan, Kiko kemudian melihat sesuatu. Ada seekor semut kecil sedang terbawa arus air. Tubuh semut itu kecil sekali. Ia berusaha berenang tapi tidak kuat. Semut itu kemudian berteriak meminta tolong. Hewan lain tidak ada yang berhenti, karena semua sibuk menyelamatkan diri. Tapi Kiko berhenti. Ia mendekat perlahan meski air mendorong tubuhnya. Kiko kemudian mengulurkan tubuhnya dan berkata, "Naiklah ke cangkangku, kita akan selamat sama-sama." Semut segera berpegangan erat, lalu memanjat ke atas cangkang Kiko. Kini ia selamat dari arus. Dengan semut di punggungnya, Kiko tetap berjalan menembus banjir kecil itu. Kadang air mendorongnya untuk mundur, kadang tubuhnya hampir terguling. Tapi Kiko tidak menyerah.
Sedikit demi sedikit ia tetap maju. Semut yang duduk di atas cangkang merasa sangat lega. Ia kemudian berbisik lirih. Kiko, kamu baik sekali. Kamu tidak cepat, tapi kamu berani menolongku. Kiko hanya tersenyum karena hatinya senang bisa membantu. Nah, setelah lama hujan turun, akhirnya langit menjadi terang kembali. Air mulai surut perlahan. Matahari muncul dan membuat hutan hangat kembali. Hewan-hewan keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka pun terkejut melihat semut duduk di atas cangkang Kiko. Kupu-kupu berdecak kagum. Bahkan kelinci yang biasanya mengejek terdiam malu. Mereka menyadari bahwa Kiko yang lambat ternyata bisa menolong teman kecilnya. Nah, sejak hari itu tidak ada lagi yang mengejek Kiko. Semua hewan justru menghargainya. Mereka belajar dari Kiko. Karena meski lambat, Kiko punya hati yang sabar dan berani menolong. Kiko pun melanjutkan hidupnya dengan tenang. Ia berjalan pelan sambil membawa rumah kecilnya di punggung. Setiap kali melihat Kiko lewat, hewan lain selalu teringat bahwa yang terpenting bukan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang berhati baik. Nah, teman-teman, dari dongeng ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa jangan pernah meremehkan sesuatu yang lambat ataupun kecil, karena setiap makhluk pasti punya peranan penting dan kelemahan serta kelebihan masing-masing. Nah, teman-teman, itulah tadi kisah dongeng untuk kali ini. Sebelum video ini berakhir, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.